Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai peraturan daerah terkait jam malam terhadap perempuan untuk memenuhi tugas mata kuliah proses legislatif di Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Antik Bintari. Perkenalkan di kelompok kami, perkenalkan saya pribadi Rimba Milega, NPM 14 kelas B, juga ada Adisti Hana Gipanka, NPM 8 kelas B, lalu ada Fitrah Iriani, NPM 30 kelas B, lalu ada Rexelioni Denata Syafirani, NPM 62 kelas B. Untuk slide pertama akan dipresentasikan oleh Fitrah. Ya, terima kasih Rimba. Yang pertama, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah atau gubernur atau bupati atau wali kota. Disadurkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka meningkatkan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Next. Selanjutnya, salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah atau Perda. Tetapi banyak peraturan daerah yang dianggap mendiskriminasi suatu kelompok atau golongan, bahkan individu demi kepentingan sendiri, seperti kebijakan peraturan. Selanjutnya, Perda Kota Tangerang. Kebijakan peraturan daerah Kota Tangerang mengenai pembatasan jam malam bagi perempuan, khususnya di tempat-tempat umum, telah berlaku sejak November 2005. Hingga saat ini, yang mana peraturan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005, Pasal 4 Ayat 1, yaitu setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia atau mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk atau kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan dan di lorong-lorong jalan atau tempat lain di daerah. Selanjutnya. Mengapa dianggap mendiskriminasi? Tak jarang perempuan yang mengharuskan bekerja di malam hari atau mereka memang yang baru pulang kerja di larut malam, padahal mereka bekerja hingga larut malam demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Semua peraturan itu menunjukkan kemerdekaan yang hakiki bagi perempuan Indonesia masih jauh dari cita-cita. Peraturan diskriminasi itu juga menunjukkan pemahaman yang rendah atau mandat konstitusi. Pasal 432 RUU KUHP bahwa wanita bekerja yang pulang malam dan terlunta-lunta di jalanan dan dianggap gelandangan dikenai denda Rp1.000.000. Selanjutnya. Selanjutnya, ada contoh kasus dalam peristiwa seorang wanita yang menjadi korban salah tangkap berlatar belakang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 yang mana ia adalah karyawan sebuah restoran yang sedang hamil 2 bulan. Suaminya adalah guru SD. Tanggal 27 Februari 2006, wanita itu ditangkap oleh petugas saat sedang menunggu kendaraan umum di daerah Tangerang. Ia dituduh telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran. Meski telah menyampaikan bahwa ia bukan PSK, namun wanita itu tetap ditahan dan dihukum. Selanjutnya.
apabila dilihat dari segi evaluasi kebijakan, terutama evaluasi sumatif, di mana menilai suatu kebijakan berdasarkan dampak, yaitu perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari hasil kebijakan. Maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 menimbulkan dampak positif dan negatif. Pada level individual, dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut yaitu dampak psikologis, sosial, personal, dan ekonomi. Sehingga seharusnya tidak dapat digeneralisir mengenai semua perempuan yang berada di tempat-tempat umum di malam hari merupakan perempuan yang melakukan pekerja seks komersial. Selanjutnya, peraturan daerah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya KUHP, karena seluruh uraian dalam pasal 4 ayat 1 pada dasarnya tidak melakukan atau belum melakukan tindak pidana pelacuran. Padahal mengenai tindak pidana pelanggaran dalam KUHP, pasal 54 telah dinyatakan dengan tegas bahwa percobaan pelanggaran tidak dapat dipidana, sehingga dalam konteks niat dan usaha untuk melakukan pelanggaran saja, tidak bisa menjadi unsur dari suatu delik pidana, akan tetapi perlu dilakukan suatu tindakan pelanggaran yang nyata, sehingga seseorang dapat memenuhi unsur delik. Selanjutnya. Terima kasih, Rizky. Ya, jadi apabila UU lebih tinggi atau KUHP dan kepentingan umum atau terganggunya kerukunan antar warga, maka secara otomatis perda tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam implementasinya, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Karena banyak terjadi kasus salah tangkap terhadap kaum perempuan, sehingga kaum perempuan di Kota Tangerang merasa trauma atau takut untuk melakukan aktivitas di malam hari. Proses pembentukan suatu kebijakan yang tidak partisipatif, tidak transparan, dan tidak akuntabel cenderung melatar belakangi kehadiran sebuah kebijakan yang diskriminatif, termasuk dalam kategori tidak berpartisipatif dalam proses penyusunan dan pembahasan pada suatu kebijakan yang tidak melibatkan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan. Pada kebijakan diskriminatif yang secara khusus menyasar pada perempuan, dapat dipastikan tidak ada keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan dan pembahasannya. Jadi gitu teman-teman, masuk pada kesimpulan dari kelompok kami. Jadi menurut kelompok kami dengan adanya peraturan daerah yang menegaskan bahwa jam malam perempuan dibatasi itu membuat suatu kebijakan yang diskriminasi pada individu maupun golongan tertentu. Sebenarnya pemerintah bermaksud agar para wanita dapat terhindar dari pelecehan seksual dan dapat terlindungi dengan pasal ini. Akan tetapi dengan adanya peraturan daerah ini justru membuat dan mempengaruhi dampak negatif untuk para kaum wanita, karena tidak semua disamaratakan seperti itu. Dan penyebabnya banyak yang ditangkap dengan tuduhan bermacam-macam dengan mengatasnamakan peraturan daerah ini, padahal yang sebenarnya terjadi bukanlah seperti apa yang dituduhkan. Jadi solusinya menurut kelompok kami itu adalah tidak boleh dipertahankan, melainkan seharusnya dapat diperbaiki. Dibatalkan pun menurut kami bukan solusi yang tepat, karena peraturan daerah ini ada sisi positifnya untuk menjaga dan melindungi wanita. Akan tetapi solusinya peraturan daerah ini diperbaiki dan kebijakan diskriminatif tersebut dihapus dan diganti dengan peraturan daerah yang lebih masuk akal dan lebih tidak menimbulkan kebijakan diskriminasi bagi kaum wanita. Jadi mungkin itu yang bisa kita presentasikan. Terima kasih teman-teman. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis ya di kolom komentar. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.